rukuk dan kaitan-kaitannya. Kemudian ia rukuk dan padanya ia memelihara beberapa perkara. Jadi sesudah selesai kita membaca Fatihah atau sesudah selesai membaca surah, kita disuruh berdiam sejenak, sekadar subhanallah, hanyar kita rukuk. Jadi antara Fatihah dan antara surah dengan takbir rukuk itu kita disunatkan untuk berdiam, jangan disambung antara Quran dengan takbir rukuk. Misalnya lakum dinukum waliyadin, bernapas sekadar subhanallah, hanya Allahu akbar rukuk. Nah, itu yang jangan diraih. Jadi di dalam waktu kita qiyam, waktu berdiri, ada beberapa kali kita dianjurkan berdiam sejenak, sekadar membaca subhanallah, lawasnya berdiam itu. Pertama sesudah takbiratul ihram, Allahu akbar, berdiam satu mat, baca doa iftitah. Tuntung membaca doa iftitah, berdiam satu mat, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdiam pulang satu mat, hanya baca bismillahirrahmanirrahim seterusnya. Waladhdallin, berdiam pulang satu mat, hanya amin. Imbah amin berdiam pulang, hanya membaca surah. Tonton surah, berdiam pulang kita sejenak, hanya takbir rukuk. Nah, jadi ada beberapa saktah, ada beberapa berdiam di dalam berdiri itu, supaya membedakan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Macam a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berdiam dulu kita, jangan disambung lawan bismillah, karena a'udzubillah itu bukan Al-Quran, sedangkan bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian Al-Quran, bagian surat Fatihah. Waladhdallin, beranai dahulu kita, hanya amin, membedakan bahwa amin itu bukan termasuk ayat daripada Fatihah. Nah, sesudah amin pun kita berdiam pulang, hanya membaca surah. Kemudian ia rukuk dan padanya rukuk itu ia memelihara beberapa perkara. Yaitu ia bertakbir untuk rukuk dan ia mengangkat dua tangannya dengan takbir rukuk. Tuntung kita membaca surah lakum dinukum waliyadin, memandak satu mat dahulu saktah, hanya Allahu akbar. Nah, waktu kita mengucap Allahu akbar itu disunatkan kita mengangkat dua tangan. Caranya sama dengan takbiratul ihram. Ini waktu kita lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar rukuk. Jadi waktu kita mengangkat tangan ini kita belum Allahu akbar lagi. Sudah tangan gana di atas ini, hanya Allahu akbar rukuk. Jangan misalnya lakum dinukum waliyadin, Allahu akbar. Nah, jangan itu kosongsungan Allahnya. Jadi tangan gitu loh angkat. Sudah tangan pas di sini, hanya Allahu akbar, turun ke rukuk. Jadi angkatan ini raih. Nah, sudah kasih ini tangan, hanya Allahu akbar rukuk. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada rukuk. Allahu akbar, sampai telapak tangan ini berandak di dua lintuhut, hanya bar.
Lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Nah, tangan sampai kalian tuhut hanya bar panjang. Dan ia memanjangkan takbir sampai kepada ruku' dan ia letakkan kedua telapak tangannya atas kedua lututnya di dalam ruku'. Telapak tangan dalam bahasa Arab disebut rahah. Nah, rahah itu mulai sini ke sini. Ini ngarannya rahah. Nah, ini lain rahah. Ini ngarannya perut jari. Dalam bahasa Arab disebut butunul asabi'. Jadi kalau kita ruku, kita mengandak kayak ini aja misalnya, nggak ada sah rukunya. Jadi mesti telapak tangan nang kalin tuhut. Kalau perut jari aja sampai kalin tuhut belum cukup rukunya. Jadi ruku itu mesti telapak tangan ini nang berandak kalin tuhut. Jangan perut jari, jangan. Telapak tuh, nah sini ada telapak tangan. Rahah. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat sepanjang betis. Jadi ini kita andak di sini di telapak tangan, lalu jari kita ini tersebar lurus menghadap kiblat. Jangan bahemburan kayak itu lah, jangan diikuti dan tuhut nih. Jadi andak telapak tangan di sini, jari ini lurus ke betis tuh arahnya. Jangan beingkut jam itu. Lurusakan jari-jari. Lurusakan. Sedangkan jari-jarinya itu tersebar menghadap ke arah kiblat di atas sepanjang betis. Dan ia tegakkan kedua lututnya dan jangan melipatnya, lutut tegak. Dan agar ia panjangkan punggungnya dengan rata, leher dan kepalanya rata dengan punggungnya seperti satu papan. Kepalanya tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi daripada belakangnya. Di kepala lawan belakang sejajar, kada terlalu tunduk, kada terlalu tinggi. Dan agar ia renggangkan kedua sikunya dari kedua lambungnya. Ini telapak tangan kita berandak di lintuhut, siku kita berurak waktu rukuk toh, siku berurak. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Kalau bini-bini macam itu. Nah, jadi bini-bini siku jangan diurak pintu waktu rokok. Andak kaintang sisi kedua belah awak. Nah itu kalau bini-bini. Sedangkan perempuan maka ia kumpulkan kedua sikunya, kedua lambungnya. Jadi siku bagi bini-bini ke sisi awak. Jangan ranggang pada sisi awak. Meranggang itu laki-laki. Dan agar ia mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Artinya Maha Suci Tuhanku yang Maha Agung. 3 kali. Dan menambah sampai 7 kali atau 10 kali adalah baik jika ia tidak menjadi imam. Sembahyang sorangan, ayo 10 kali Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada apa? Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan kita menambahi wa bihamdih. Itu sebahagian ulama fikih mengatakan disunatkan kita menambahi Subhanallah, Subhana Rabbiyal Azim buati wa bihamdih. Nah,
Ada yang mengatakan kada usah dibuati, subhana rabbiyal azim itu aja. Nah, terserah aja, itu baik kedua-duanya. Kemudian ia bangun dari rukuk kepada berdiri sambil mengangkat kedua tangannya dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, jadi kita mengucap sami Allahu liman hamidah itu baimbai lawan mengangkat dua tangan sambil kita berdiri. Misalnya di luntur sini, nah, sami Allahu liman hamidah. Ini di sini habisnya. Sami Allahu liman hamidah. Amun kada kita melatih bujur tangannya kada terperhatiakan. Kadang-kadang tak miring kayak itu nah. Ada yang kayak itu lintuk. Nah, maksudnya tangan ini adalah tegak. Kalau hendak miring ujung jari sedikit miring boleh aja. Mun lintuk kada ada. Sami Allahu liman hamidah. Banyak sembahyang kayak itu. Padahal tahu aja cuma kada terbiasa, kada melatih. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Artinya Allah mendengar akan orang yang memujinya. Dan ia tenang, tumakninah dalam i'tidal itu, dan mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Boleh juga tambahi waw, Rabbana walakal hamdu. Ada juga riwayat demikian. Mil'us samawati boleh, atau mil'as samawati, wa mil'al ardi, atau mil'ul ardi, wa mil'u atau wa mil'a ma syi'ta min syai'im ba'. Artinya, wahai Tuhan kami, bagimulah segala puji sepenuh langit dan bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki dari sesuatu setelah itu. Berdiri ini tidak lama, ya tidak lama. Itu rukun pindik. Ya, tidak rukun pindik. Kecuali dalam salat tasbih. Nah, itu lawas ya tidaknya. Membaca tasbih bang 10 kali. Gerhana, sembahyang gerhana lawas juga ya tidaknya. Dan subuh lawas juga ya tidaknya di rakaat yang kedua. Dan dia membaca kunut pada salat subuh pada rakaat yang kedua dengan kalimat-kalimat yang ma'thur yang datang daripada Nabi sebelum sujud. Kemudian sujud pulang. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Panjang takbirnya, barnya sampai dahi ke lantai. Allahu Akbar. Begitu dahi menggacak lantai, bar. Nah itu. Kemudian ia turun ke sujud dengan membaca takbir. Lalu ia meletakkan kedua lututnya di atas bumi. Lutut. Ia letakkan dahinya, hidungnya, dan kedua telapak tangannya dengan terbuka. Jadi urutannya, yang pertama menyentuh lantai itu adalah dua lutut dulu. Imbah itu hanyar dua tangan, hanyar dahi, hanyar hidung. Itu menambah urutan. Jadi sujud itu kita turun, dua lutut dahulu, dua lintuhut dulu sampai ke lantai, hanyar tangan kita, hanyar dahi, hanyar hidung. Ketika turun ke sujud tadi, ia mengucapkan takbir dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Jadi turunnya itu kita i'tidal, sami Allahu liman hamidah, hendak tangan ke bawah, Allahu Akbar. Kalau selagi angkat ini hendak sujud tuh kada usah angkat lagi tangan di bawah aja, Allahu Akbar sujud. Jangan Allah, maka jangan lagi.
kada usah mengangkat tangan, dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Kalau kita hendak rukuk, nah itu sunat mengangkat tangan. Hendak rukuk sunat takbir sekaligus mengangkat tangan. Kalau hendak sujud takbir aja, mengangkat tangan kada perlu. Dan tidak mengangkat kedua tangannya pada selain rukuk. Dan sayogianya awal yang menyentuh tanah adalah dua lututnya. Setelah itu ia letakkan kedua tangannya, kemudian ia meletakkan dahi dan hidungnya di atas tanah. Dan agar ia merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya. Laki-laki kalau sujud, siku ranggang pada sisi awak. Nah, macam itu kan. Ranggang ini ranggang. Kada kayak itu nah. Kayak ini binian. Dan perempuan jangan melakukannya merenggangkan siku. Perempuan sujud itu sikunya di awak bandak. Laki-laki nah berbuka waktu sujud itu. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Bini-bini kalau sujud itu kayaknya dua batisnya itu rapatakan. Laki-laki sunat diranggangakan, paling ranggang sampai sekilan. Telapak batis itu waktu sujud, waktu berdiri itu telapak batis kita. Laki-laki ranggang sampai sekilan jaraknya. Kalau bini-bini tatayakan. Nah, ditatayakan. Dan agar ia merenggangkan kedua kakinya, dan perempuan jangan melakukan hal itu. Dan waktu sujud ia mengangkat perutnya dari tanah, dan perempuan tidak mengangkat perutnya. Mengangkat perut adalah mengangkat perut dari dua paha dan merenggangkan antara dua lutut. Jadi kalau laki-laki itu parut tuh ranggang lawan paha. Kalau bini-bini disuruh merapatakan parut dengan paha waktu sujud itu. Dan agar ia meletakkan kedua tangannya di atas tanah, membatuli dengan kedua bahunya. Jadi kita mengandak tangan itu di lantai berbetulan dengan bahu. Jangan terlalu sintak ke sini, sujudnya itu jangan terlalu ke sana. Dan tidak merenggangkan antara jari-jarinya. Jangan kayak itu. Beranak di lantai itu, jangan ranggang jari-jari macam itu, jangan. Tetapi dikumpulkannya, nah dihimpunkan. Jadi waktu tangan kita di lantai itu jari-jari dikumpulkan, tetapi dikumpulkannya, dan ibu jari dikumpulkan kepadanya. Ibu jari pun dikumpulkan juga. Jadi semua jari rata, simpun. Waktu sujud nang berandak di lantai ini tuh. Namun jika ia tidak mengumpulkan ibu jarinya, maka tidak mengapa. Andai kata ibu jari buka dinto, kada jadi masalah. Asana empat ni rapat. Yang bagusnya kalimahnya paling itu nah waktu sujud itu. Dan tidak menghamparkan kedua lengannya di atas tanah, sebagaimana anjing menghamparkan kedua kakinya di depannya. Siku mesti diangkat pada lantai. Siku jangan ke tanah kayak anjing. Jadi siku mesti kayak itu. Siku jangan belapak juga umpat. Kada boleh nih itu. Siku mesti tinggi. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Kalau kita sujud macam anjing itu kada boleh. Kalau siku-sikunya belapak umpat ke lantai kada boleh itu. Sesungguhnya hal itu adalah dilarang. Dan ia membaca Subhana Rabbiyal A'la, artinya Maha Suci Tuhan, Tuhanku yang Maha Tinggi 3 kali. Jika ia menambah, maka itu adalah baik, kecuali ia menjadi imam. Kalau jadi imam jangan lebih pada 3.
Oleh sebahagian ulama fikih disunatkan buati wa bihamdih juga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sebagian lagi berpendapat kada usah dibuati wa bihamdih, cukup subhana rabbiyal a'la aja. Kemudian ia bangun dari sujud, lalu ia duduk dengan tenang dan lurus. Ia mengangkat kepalanya sambil membaca takbir. Jadi sujud, begitu kita hendak duduk antara dua sujud, Allahu Akbar. Dan duduk di atas kaki yang kiri, dan ia tegakkan telapak kakinya yang kanan. Duduk ibtiras jerurang, macam tasyahud awal. Ia letakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Ujar ulama fikih menyebutkan supaya ujung jari ini berbetulan dengan lutut, dengan ujung lutut. Nah, jangan kayak itu, jangan terlalu kasih ini, jangan mandak. Ini mesti berbetulan ini itu. Sedangkan jari-jarinya tersebar dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkannya. Jari-jarinya biarkan seadanya, kebiasaan kayak apa. Mantap. Kada disuruh kita membuka, kada disuruh kita meraih, biarkan seadanya. Kayak apa jari itu seadanya. Dan ia tidak dituntut untuk mengumpulkan dan juga tidak merenggangkannya. Sambil membaca Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Artinya, wahai Tuhanku, ampunilah saya, sayangilah saya, berilah saya rezeki, berilah petunjuk saya, tamballah saya, sihatkanlah saya, dan maafkanlah saya. Itu macam-macam susunannya. Ada yang kadang macam itu, ada juga ada Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini, macam-macam. Cuma di sini Imam Ghazali mengambil salah satunya, Rabbi ghfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Tamballah saya, wajburni artinya tamballah saya. Maksudnya itu adalah kurangilah kesedihan saya, kurangilah kekecewaan saya. Umpamanya kita sakit ini sedih. Sakit kita kada sembuh, sakit kita kada baras, Allah tutupi dengan yang lain yang menyenangkan hati kita. Nah, itu artinya wajburni. Sihatkanlah saya dan maafkanlah saya. Duduk ini tidak diperpanjang. Duduk antara dua sujud itu rukun pendek, rukun sembahyang yang pendek. Duduk ini tidak diperpanjang kecuali pada salat tasbih. Nah, itu panjang, ada tasbihnya 10 kali. Dan ia lakukan sujud yang kedua demikian juga. Dan ia luruskan dengan duduk ringan untuk istirahat pada tiap rakaat yang sesudahnya tidak bertasyahud. Rakaat pertama ke rakaat kedua ada duduk istirahat. Rakaat ketiga ke rakaat keempat ada duduk istirahat. Nah, ada 3 pendapat ulama di dalam kitab Syarah Ihya disebutkan mengenai duduk istirahat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwa duduk istirahat itu sunat. Walaupun orangnya yang sembahyang ini sihat, walaupun orangnya yang sembahyang ini kuat, tetap ia disuruh duduk istirahat. Ada pendapat yang kedua mengatakan duduk istirahat itu kada sunat. Kada usah duduk istirahat, langsung aja Allahu Akbar berdiri.
Itu pendapat ulama yang kedua. Ada pendapat lagi ulama yang ketiga, melihat orangnya. Kalau orang ini kuat, kada usah duduk istirahat, langsung aja. Kalau orang ini lemah, orang ini uyuh, nah dia baik duduk, sunat duduk istirahat dulu. Hanya berdiri karakaat nang ketiga, karakaat nang keempat minto, atau karakaat nang kedua.